Horor lagi? Horor lagi. Mau jadi hobi film horor kamu ya? Karena hidup saya emang horor. Buat saya memang apa yang dilakukan Regis ini sudah cukup tepat, bahwa tidak mengumbar apapun, hening, nggak usah ngeluar apa-apa. Dibandingkan kata-kata ya doain aja ya kita lihat ya. Terus kemudian pihak didukung bahwa pokoknya kita udah buka ya peluang untuk kebaikan, kalau terpisah ya berarti bukan dari pihak kami, seolah-olah pihak yang siap menerima itu baik, yang enggak itu jadi nggak baik gitu. Itu doakan aja yang terbaik. Tentang kemarin kan nggak gimana-gimana, tadi masa kayak ngeliat juga keluarga Ricis datang. Terus juga aku juga dekat sama keluarga Rian segala macam, nggak ada gimana-gimana ya, biasa aja kayak keluarga. Kan dari awal kan pihak cowok punya keluarga, pihak cewek punya keluarga, mereka bersatu. Karena pernikahan mereka ya bertemu di dalam bersatu. Dihantui peliknya proses persiapan menghadapi agenda sidang perceraian yang akan digelar pada hari Senin mendatang, nampaknya tidak menghalangi sepak terjang karir Teuku Ryan di panggung hiburan tanah air. Iya, hal itu dibuktikan Ryan dengan menghadiri gala premier film perdananya yang digelar di salah satu bioskop di ibu kota. Gebrakan baru Ryan dalam karirnya itu turut dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekatnya. Menariknya, pada kesempatan penuh bahagia ini, Ryan tidak hanya mengundang keluarganya saja. Pasalnya, keluarga Ria Ricis pun ikut meramaikan pencapaian terbarunya. Mengingat kondisi pernikahannya dengan sang istri yang kini berada di ujung tanduk, keputusan Ryan dalam mengundang keluarga Ria Ricis lantas menuai sorotan tajam masyarakat. Bagaimana tidak, simpang siur perceraian Ryan dan Ricis kerap dinodai berbagai tudingan miring. Salah satunya adalah isu perselingkuhan yang dilakukan oleh bapak satu anak itu. Lantas, seperti apa cara Teuku Ryan menanggapi hal tersebut di tengah rasa bahagia dirinya bersama para keluarga menyambut film perdananya? Serta bagaimana pula tanggapan Oki hingga Dr. Cindy selaku kakak iparnya dalam menyikapi proses yang sedang berjalan antara Ryan dan Ricis. lihat Teuku Ryan main film. Mungkin Menurut Kak Oki? bangga, seneng, bahagia, semoga terus berkarya dan insya Allah karya-karya berikutnya semakin banyak, semakin penuh dengan prestasi. Bangga karena alhamdulillah ada karya baru di tahun 2024 ini ya, mudah-mudahan selalu berkarya dan terus membanggakan. Banyak menginspirasi ya, alhamdulillah. Saya senang movie-nya Indonesia makin selalu bagus dan inspirasi. Aktingnya bagus, terus juga Dea Anissa juga semuanya bagus banget. Oh iya, terus juga Teh Elma, Teh Ana juga bagus. Terharu, pokoknya film Indonesia semakin maju. Senang ya. Ada aku, ada Cindy juga ya di dalam juga. Ada ayahnya Ryan, ada adiknya Ryan juga. Pokoknya kita support semua prestasi-prestasi, semua karya-karya dari adik-adik kita. Lihat jatuh bangun Ryan sendiri di karirnya sendiri seperti apa, Uma? Ya, manusia kan berproses ya, kalau berkarir kan berproses. Tapi sekarang Masya Allah beliau jadi peran utama dalam sebuah film, tentu itu sebuah kebahagiaan buat kita. Ya kan, saya kakaknya Ryan. Oh gitu, berarti ini... Dan alhamdulillah, ibu sebenarnya pengen datang juga, cuman karena ibunya lagi kurang enak badan, jadi diwakili sama saya sama Cindy. Ya alhamdulillah senang juga, dan keluarga kayak tadi Mbak Cindy sama Bang Arif juga datang. Ya sama suami tadi kita memang komunikasi sama ayahnya Rian juga sama Puput saling apa ya, udah foto, udah memberikan ucapan selamat juga. Betul ya. Kita menjaga silaturahmi. Nggak gimana-gimana, tadi masa kayak ngeliat juga keluarga Ricis datang. Terus juga aku juga dekat sama keluarga Rian segala macam, nggak ada gimana-gimana ya, biasa aja kayak keluarga. Kan dari awal kan pihak cowok punya keluarga, pihak cewek punya keluarga, mereka bersatu. Karena pernikahan mereka ya bertemu di dalam bersatu. Alhamdulillah lancar untuk film hari ini. Mohon doanya ya, semoga filmnya bagus dan bisa men-sharekan untuk kita semua. Bagus kok. Sangat berkesan ya, apalagi saya bisa bareng sama dia, sama Kak Elma, sama almarhum Om Yayu dan Om Doni Damara, dan di situ saya banyak banget ambil pelajaran untuk di dunia Islam gitu. Insya Allah banyaklah hati, pikiran harus bersih semua untuk mempersiapkan Ramadan biar lancar semua. Gue kasih tau ya, jangan dengerin orang kalau bukan dari orangnya langsung ya. Pertama, karena udah terlalu banyak orang yang pengen diundang di TV untuk perkaranya mereka.
ya, ada yang bilang kakaknya lah, ada yang bilang apa, dengerin langsung aja intinya di mana. Gue ini saksi di mana ada pernikahan Rian terbentuk sama Ricis. Yang di Aceh, yang di Jakarta itu gue ada. Sampai detik ini gue masih bagian dari mereka. Gue yang tahu itu aja, tidak mau sembarangan ngomong karena bukan ranah gue pribadi. Jadi kalau ada orang yang ngomong kanan kiri segala macam, Ricis gini lah, Rian selingkuh lah, segala macam, nafkah lahir batin, apalah itu, jangan didengerin kalau bukan dari mulutnya mereka, gitu. Jadi gue sangat kecewa beberapa orang yang masuk ke TV hanya untuk menyebutkan masalah pribadi orang yang dimana bukan ranah mereka. Sekali lagi gue ingetin buat para netizen dan siapapun orang juga yang nongol di TV hanya untuk klarifikasi masalahnya Rian dan Ricis, please stop. Karena lu hanya dibutuhkan di saat itu. Nanti lu salah ngomong itu bumerang buat diri lo sendiri gitu. Jadi kayak stop lah bahas-bahas mereka. Stop untuk bilang kalau seandainya Rian kayak gini, Ricis kayak gini, itu stop. Kalau nggak tahu apa-apa stop. Jangan seakan-akan lu jadi kakak terdekatnya, jangan seakan-akan lu jadi abang terdekatnya. Itu doakan aja yang terbaik. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Tidak hanya Teuku Ryan, keputusan untuk fokus menekuni karir di tengah panasnya proses perceraian juga ikut diambil oleh sang istri. Ya, sepulangnya dari negeri Sakura Jepang, Ria Ricis langsung tancap gas melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang entertainer. Diketahui, Ria Ricis memang dikenal sebagai sosok yang multitalenta. Hal itu pun semakin dibuktikannya dengan menapaki karir barunya sebagai seorang penyanyi. Keseriusan ibu satu anak ini dalam menekuni dunia musik nampaknya tak bisa dipandang sebelah mata. Iya, buktinya Ricis mampu tampil menawan sambil membawakan beberapa singlenya di acara launching aplikasi streaming musik Treble Max, buah kolaborasi game e-record dengan salah satu perusahaan retail minimarket terbesar di Indonesia. Dalam acara yang mengedepankan terobosan baru dalam mewadahi karya para musisi dan meningkatkan kedekatan musisi dengan para penggemar itu, ekspresi antusias dan rona kebahagiaan Ricis tak lepas dari sorotan. Iya, Ricis yang sangat antusias terlihat lepas, seperti tidak terbebani dengan kisruh proses perceraian yang tengah ia hadapi. Walaupun beberapa kali Ricis sempat menyinggung tentang pentingnya bahagia untuk para wanita kuat saat berinteraksi langsung dengan para penggemarnya. Setuju nggak sih perempuan itu harus bahagia? Kalau misalnya kita tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya tidak menyakiti. Setuju nggak sih? Setuju nggak sih bahagia itu yang ciptakan siapa? Allah yang ciptakan melalui hati-hati orang yang tulus. Setuju gak sih kalian kalau hati yang tulus itu terpancar dari wajah yang berseri-seri? Oh semangat dong sayang. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat ada sebuah perubahan ekstrim seperti yang dia lakukan, dia jalan kemudian dia nunduk, dia tangannya gini gitu ya, itu untuk melindungi bagian depan dirinya, badannya, itu masih masuk akal, wajar. Tapi dengan dia tidak memberi bereaksi terhadap teman-teman media, itu cuman artinya dia sudah pasti dia membatasi semua informasi yang keluar dari diri dia yang berhubungan dengan hubungan dia dengan Rian. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Ketika ada orang yang dia kenal di sampingnya sebelah kanan, dia masih sapa tuh, masih dada-dada, masih segala macam. Begitu hubungan dengan teman media lagi, ke depan lagi dia nunduk lagi, udah tak bereaksi lagi, sama sekali. Itu artinya memang dia benar-benar mau masuk dalam kondisi yang inert gitu ya, yang yang diam, yang nggak bisa diganggu. Terlebih dengan kasusnya pengadilan dengan Teuku Ryan, masalah perceraiannya. Alasannya bisa macam-macam, karena kalau kita bicara alasan dan niat, selama dia tidak memberikan respon, kita nggak bisa tahu. Hanya Tuhan dan dia yang tahu niat kenapanya, ya. Tetapi kemungkinannya bisa jadi bahwa satu, dia memang sudah membuat sebuah keputusan dari awal bahwa dia memang tidak mau mengumbar diri di media, dan polanya kan sama dari dulu, dari awal-awal dia tercium oleh teman-teman media bahwa kemungkinan dia akan berpisah, itu kan memang dia diam.
gitu. Yang banyak ngomong itu kan Rian sebelumnya, yang walaupun kata-katanya normatif ya, mau didoain aja dari gini kayak gitu doang gitu ya. Itu satu, bahwa memang polanya Rian dari awal terkait kasusnya kan dia diam. Yang kedua, bisa jadi dia memang setiap kali harus ngomong dia masih ngerasa sakit gitu misalnya, itu bisa saja kemungkinan itu ada. Dan atau yang ketiga, bahwa dia kemudian sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan pihaknya Rian gitu misalnya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tapi yang kemungkinan paling besar adalah 3 tadi yang saya sebutkan. Saya lebih cenderung melihat dia ketika berapi-api cerita di dalam ruang sidang ketika bicara pada majelis hakim, itu gabungan antara sedih sama marah, lebih besar kemarahnya saat itu. Jadi buat saya kalau nunduk itu dia bukan masalah sedih, dia lebih cenderung mungkin marah kali ya gitu, masih ada emosi itu dalam diri dia. Tetapi itu kan salah satu kemungkinan gitu. Ya kemungkinannya sepertiga, 33%. Horor lagi. Gue jadi hobi film horor kamu ya? Karena hidup saya emang horor, Pak. Buat saya memang apa yang dilakukan Regis ini sudah cukup tepat, bahwa tidak mengumbar apapun, hening, nggak usah ngeluar apa-apa. Dibandingkan kata-kata ya doain aja ya kita lihat ya. Terus kemudian pihak didukung bahwa pokoknya kita udah buka ya peluang untuk kebaikan, kalau tetap bisa ya berarti bukan dari pihak kami, seolah-olah pihak yang siap menerima itu baik, yang enggak itu jadi nggak baik gitu. Buat saya sebetulnya yang benar sih emang kayak gini, nggak usah ngumbar omongan, nggak usah ngumbar kata-kata ke orang. Ya, tidak seperti pihaknya Rian menurut saya, seolah-olah bijak, tapi sebetulnya menurut saya pribadi ya, ini menggiring opini bahwa kalau ada apa, kalau nggak bisa rujuk lagi, nggak bisa jadi lagi, pihaknya Regis yang salah. Udah buat saya kayak baik tapi sebetulnya enggak gitu loh. Ya, jadi kalau saya sih memilih bahwa yang benar kalau misalnya suami istri mau pisah, mau segala macam, itu nggak usah ngomong dan hening aja udah gitu. Kenapa? Jejak digital. Suatu hari anak bisa tahu apa yang terjadi, bagaimana bapak ibunya berantem segala macam, dan itu menurut saya nggak sehat untuk perkembangan mental anak. Ya mohon doanya aja ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan pernah tergiring opini pihak-pihak yang mempolarisasi atau membuat jadi sisi baik nggak baik, positif negatif, enggak, karena hidup nggak ya sederhana itu gitu ya. Hidup tuh rumit sekali, kita nggak tahu loh masalahnya Rian sama Regis seperti apa, yang salah Rian apa yang salah Regis kita nggak tahu. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Gonjang-ganjing soal permasalahan yang menjadi penyebab keretakan hubungan Teuku Ryan dan Ria Ricis masih menggulirkan tanda tanya besar soal apa yang sebenarnya terjadi hingga mendorong sang istri untuk melayangkan gugatan cerai kepada Rian. Dalam sidang mediasi pertama pun, kedua belah pihak nampak saling meluapkan emosinya. Tak main-main, Ria Ricis bahkan terlihat meneteskan air mata. Terlepas dari proses persidangan, kini justru telah muncul sebuah video di mana Ria Ricis terlihat menyempatkan diri untuk membelikan oleh-oleh sepatu untuk sang suami kala dirinya sedang berada di Jepang. Pada video itu pula, Ria Ricis juga tidak sedikit pun menunjukkan ekspresi kebencian pada sang suami, seolah memberikan tanda bahwa di rumah tangganya tidak sedang dideru permasalahan yang besar. Lantas, apakah permasalahan mereka kini sudah mencair? Dan mungkinkah pula aksi pembelian oleh-oleh adalah sebuah pertanda bahwa dalam sidang selanjutnya, Ricis akan mencabut gugatannya dan memutuskan untuk rujuk dengan Rian? Yang penting sepatu udah sampai ya, sepatu udah sampai. Terima kasih ya. Hari Senin kan nanti ada mediasi lagi. Oke, tapi menerima hasil mediasi. Oke, di luar dari pengadilan agama sendiri. Terus akan kita lakukan ya. Tapi sudah dilakukan. Ini sih Mak. Bang, kemarin beli sepatu Maricis gimana Bang? Sepatu? Iya, sepatunya bagus. Muat dong. Iya, filmnya bagus banget. Filmnya bagus. Ntar pengen nontonnya semua ya. Mohon doanya ya, semoga filmnya bisa menjadi syiar lah. Jadi yang buat filmnya bisa mendapatkan pahala. Kabelnya keinjak. Kabelnya keinjak. Kabelnya keinjak. Kabel siapa tuh?
Sesuai selera Kak Bang sepatunya. Kabel siapa tuh? Banyak sih ya alasan, yang pasti tahu motif sesungguhnya adalah hanya Mbak Ricis ya sendiri ya yang paham kenapa dia harus membelikan hal tersebut. Tapi yang jelas bisa jadi sekali Mbak Ricis berupaya untuk tetap menjalin hubungan baik gitu ya, karena biar bagaimanapun ada Moana yang dia pahami betul harus ada kerjasama dan kesepakatan dengan calon mantan suaminya ini untuk mengasuh bersama. Nah, dalam proses mengasuh bersama ini kan, walaupun mereka berpisah, perlu tetap ada hubungan baik, interaksi yang baik. Diusahakan untuk tidak timbul rasa marah, dendam, kebencian gitu ya, supaya apa? Ya interaksinya lebih mudah, komunikasinya lebih mudah, relasinya juga lebih mudah. Karena ya kesadaran untuk, bisa jadi kesadaran untuk memang full fokusnya hanya untuk mengasuh bersama Moana. Kalaupun memang masih ingat membeli, ya itu satu hal yang baik saya pikir. Karena kembali lagi, mengakhiri sebuah hubungan pernikahan dengan adanya anak di antara keduanya, baiknya memang tidak diiringi dengan permusuhan atau kebencian. Bisa jadi memang perhatian, rasa kasih sayang, cinta ini kan tetap bertahan meski mereka berpisah, gitu ya. Seringkali kan memang kecepatan kerjanya logika sama hati itu kan nggak cepat. Logika bisa aja bilang bahwa ya nih kita nggak cocok, maka yuk kita pisah gitu. Tapi hati kan prosesnya lama untuk berpindah atau hilang rasa cintanya, rasa sayangnya gitu. Mereka bakal menunjukkan gimana Bang? Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Sudah kapan dilakukan Bang? Sudah gini. Pihak pengadilan itu sudah maksimal ya. Kami dengan pengacara sebelah juga akan mendorong itu gitu ya. Kalaupun nanti ada perubahan, kita lihatlah jalannya persidangan nanti ya. Ya kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita. Keputusan tetap di klien. Saya melihatnya begini. Proses yang mereka lalui, permasalahan yang mereka lalui ini kan nggak dihadapin cuma sebulan 2 bulan gitu ya. Dari mereka konflik, lalu si istrinya memposting itu di media sosial gitu ya, statement-statement tersirat tentang hubungan buruk pernikahannya, lalu mereka pisah rumah, lalu mereka melakukan umroh bersama, yang saya yakin itu juga sebagai bentuk mediasi yang diinisiasikan oleh keluarganya gitu ya. Tapi pada akhirnya keputusannya tetap bercerai. Ini sepertinya kan semakin menunjukkan betapa proses-proses yang mereka lalui bersama ke belakang kemarin itu tidak ada titik temu, tidak ada kesamaan visi misi lagi, gitu ya. Dalam arti konfliknya nggak selesai. Lalu kalau cuma sebatas hanya membelikan sepatu dan statement bahwa aku masih ingin kembali, gitu ya, menjadikan mereka kembali lagi, menurut saya terlalu dini dan terlalu dangkal. Karena selama proses masalah atau akar masalahnya mereka tidak selesai sama sekali gitu ya, kembalinya mereka dengan masalah yang sama itu justru akan bahaya. Kalau saya melihatnya karena memang mereka hidup dengan konten ya, mendulang finansial dari konten-konten, saya tidak menganggap itu sebagai sinyal rujuk, tapi memang hanya sebatas untuk kontennya mereka. Jadi si suami juga membranding diri untuk ya saya seperti masih punya cinta, si perempuannya juga masih menunjukkan gitu, saya masih punya cinta, tapi apakah itu kan tinggal mereka membuktikan satu sama lain gitu. Karena ya nggak cukup lah untuk rujuk cuma sebatas ya aku ingin balik tapi lalu tidak ada usaha atau pembuktian perilaku gitu ya kan sama aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.